Horas selamat hari Jumat bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di hari Jumat ini 1 Juli 2022, marilah kita membuka hari ini dengan lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. 1 Petrus 2 ayat 1 adalah menjadi firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita hari ini, di mana 1 Petrus 2 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dituliskan oleh Petrus itu sudah menjadi sebuah hal yang sering dilakukan oleh umat manusia, yaitu tipu muslihat, kejahatan, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Namun dari teks ini, si Petrus sengaja dengan menuliskan kata segalanya itu harus dibuang, supaya kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadi orang-orang yang betul-betul sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan dijadikan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Segala perbuatan tersebut tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang lain. Contohnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kejahatan dapat menghasilkan yang namanya iri hati dan dengki, berusaha mencelakakan orang lain, berbuat jahat menghancurkan orang lain, senang membuat orang lain menderita atau kesakitan. Atau dosa itu, perbuatan itu dapat membuat terjadi pertengkaran di mana-mana. Jika kejahatan dipelihara, itu sangat mungkin untuk terjadi. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, si Petrus menganjurkan kepada jemaat pada waktu itu harus dibuang, karena menghasilkan dosa-dosa yang lain, perbuatan-perbuatan yang mencelakakan, yang tidak mempersatukan, yang merusak keindahan, keutuhan ciptaan Tuhan. Yang kedua, fitnah dapat menghasilkan yang namanya gosip, menyebarkan berita hoax, berpikir negatif, melihat kesalahan orang lain, merasa paling benar di tengah-tengah dunia ini. Hal ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tentunya akan sangat merusak juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Allah jika fitnah yang dipelihara. Makanya si Petrus mengatakan, dosa itu, perbuatan itu harus dibuang dari kehidupan umat Allah. Tentunya kita mungkin bertanya, mengapa si Petrus menggunakan dosa-dosa ini, perbuatan-perbuatan yang negatif ini, sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dijelaskan kepada jemaat pada waktu itu. Karena tentunya dosa-dosa tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja. Tentunya dosa-dosa tersebut dapat dihidupi oleh siapa saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dosa-dosa tersebut tentunya dapat merusak persekutuan yang bagaimanapun itu. Untuk itu, kata segala di sini harus kita pegang, bahwa segala perbuatan dosa kejahatan itu, segala bentuk tipu muslihat, segala kemunafikan dan kedengkian serta fitnah itu, dari tengah-tengah anak-anak Allah, dari tengah-tengah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus itu, harus dibuang supaya umat Tuhan membuahkan perbuatan sebagaimana Roh Kudus sudah menyalai dalam hati kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, lalu apa yang akan kita pelihara dalam hidup kita?
segala yang suci, segala yang baik, segala yang indah, segala yang baik didengar, segala yang membangun, segala yang mendatangkan sukacita, segala yang membuat persekutuan semakin baik, semakin utuh, semakin mengasihi, semakin memperlengkapi dan saling mempercayai. Harus itu yang dibangun di dalam kehidupan umat Tuhan. Harus itu yang dipegang. Harus itu yang ada dalam hati umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena umat Tuhan itu dibuktikan dari buahnya. Buah kita yang mana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Apakah buah sebagaimana yang sudah kita bahas tadi di 1 Petrus 2 ayat 1, atau buah yang dihasilkan oleh Roh itu sendiri, di mana Roh itu akan mendatangkan sukacita, kasih, kesabaran, dan yang lain-lain di dalam kehidupan umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita mengatakan kita adalah umat Tuhan, anak-anak Allah yang dikuduskan oleh Kristus, yang dipersatukan dengan Kristus, buang segala perlakuan yang mengakibatkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dan kedengkian serta fitnah dari hidup kita. Karena itu tidak begitu penting di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa kami harus melepaskan dan membuang yang namanya segala perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena kami ini adalah orang-orang yang sudah dipersatukan dengan Kristus, anak-anak Tuhan yang Engkau kuduskan. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus Tuhanlah yang menyala-nyala dalam hati kami, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kami lakukan ya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan mengajari kami, membimbing kami, dan menasihati kami untuk melakukan apa itu yang menjadi keinginan Tuhan yang kami buahkan dari kehidupan kami. Serta lindungilah jemaat Tuhan, berkatilah mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bersukacita menikmati berkat Tuhan, bersukacita melewati waktu yang Tuhan beri bagi jemaat Tuhan. Dan kami serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi, yang memberikan hikmat dan pengertian, supaya anak-anak Tuhan itu bertumbuh semakin dewasa di dalam iman dan semakin sehat ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.